Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat kasih karunia kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama di dalam rangkaian syukur saya yang telah menyelesaikan 1 tahun kepemimpinan sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus dengan dirangkaikan perpanjangan SK sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk 1 tahun ke depan. Dan memang 1 tahun sudah saya jalani sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya tidaklah mudah ya. Jadi saya yang tidak biasa di wilayah kepulauan, wilayah lautan, tentunya saya selalu berupaya, berusaha dengan segenap hati tentunya saya menjalankan tugas-tugas saya. Jadi saya bawa enjoy saja. Karena itu puji Tuhan, selama setahun saya menjalankan tugas yang dipercayakan oleh pimpinan pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, yang juga sebagai yang menandatangani SK saya sebagai pejabat Bupati Kepulauan Sangihe, dan juga pimpinan kami di provinsi, dalam hal ini Bapak Gubernur Bapak Oli Dondo Kame dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando, yang masih mempercayakan kepada saya. Jadi 1 tahun sudah saya jalani dan masuk untuk tahun kedua sejak tanggal 22 Mei tahun 2022 sampai pada 22 Mei tahun 2023 sudah saya jalani. Saya dipercayakan sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan dilanjutkan perpanjangan surat keputusan yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri sejak tanggal 23 Mei tahun 2023 dan sampai pada tanggal 22 Mei tahun 2024. Itu sesuai dengan SK, karena kami memang SK-nya hanya per tahun, dan itu diperpanjang lagi hanya 1 tahun, jadi sampai pada tanggal 22 Mei tahun 2024. Tentunya puji Tuhan, karena selama setahun saya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya saya tidak sendiri. Jadi yang pertama, saya ditemani setiap saat, setiap detik, setiap waktu, tentunya bersama-sama menjalani tugas saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, tentunya dengan teman-teman pejabat, para pejabat, baik pejabat pimpinan tinggi Pratama, para pejabat pengawas, pejabat fungsional, semua tentunya bisa bekerja sama dengan saya selama setahun, dan terbukti saya dapat menjalankan tugas saya, dan tentunya juga selalu ditopang oleh Bapak yang terkasih, yaitu mantan pacar saya, Dr. Franciscus Andi Silano, karena juga bersama dengan tim doa kami, tim doa yang juga ikut bersama-sama menopang setiap langkah juang pekerjaan saya di setiap saat tentunya. Dan ini tidaklah mudah buat saya, karena memang perjuangan ya, kalau mau dianggap lelah, memang cukup melelahkan. Selain lelah secara fisik, juga lelah secara otak ya, jadi pikiran juga. Karena tantangan buat saya ya, selain wilayah lautan yang tidak pernah terbayangkan oleh saya akan menghadapi begitu banyak tantangan. Namun karena saya selalu membawa semua pekerjaan kegiatan saya ini dengan senang hati, jadi pada akhirnya saya enjoy saja dengan pekerjaan walaupun penuh dengan tantangan. Dan satu hal, karena
saya selama menjalankan tugas sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya saya sendirian, tidak dengan keluarga di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena Bapak hanya sekali-sekali datang berkunjung ke kabupaten, dan apalagi anak-anaknya. Anak-anak tentunya karena mereka masih sementara kuliah dan sangat jarang muncul di kabupaten. Dan untuk itu satu hal yang selalu menguatkan saya, karena setiap malam tentunya yang paling penting itu cuma satu kata, jadi komunikasi selalu jalan dengan keluarga, terutama dengan Bapak kekasih. Dan setiap malam hanya satu kalimat yang selalu, kalau setiap hari memang saya selalu harus komunikasi dengan Bapak, apakah itu pagi, siang ataupun malam, itu selalu ada komunikasi setiap hari, dan selalu hanya satu kalimat yang dikuatkan oleh Bapak. Karena kalau saya setiap kali curhat, sudah segala macam curhat kepada Pak Dokter, hanya satu kalimat yang selalu dia sampaikan: kunci tangan, berlutut dan berdoa saja. Semua serahkan saja ke dalam tangan kasih Tuhan. Nanti Tuhan yang menyelesaikan. Apapun itu, permasalahan yang dihadapi, selesaikan secara seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua. Dan itu tentunya yang sangat menguatkan saya, sehingga pada akhirnya selama setahun saya dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab saya, dan terbukti Tuhan masih memberikan saya kekuatan, kesehatan, dan selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mungkin ada beberapa yang harus saya sampaikan, karena juga ternyata tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ketua Sinode, ternyata ada ayat yang menguatkan saya kalau saya bekerja dengan niat baik tentunya akan mendapatkan beberapa pujian, dan saya mungkin akan menyampaikan beberapa penghargaan yang sudah saya terima selama setahun. Dan memang satu tahun menurut saya itulah sangat sedikit, jadi tidak cukup untuk menjalankan satu roda pemerintahan yang memang betul-betul ada buktinya. Tentunya satu tahun itu sangat-sangatlah singkat. Namun di dalam waktu yang singkat ini tentunya saya berupaya bekerja keras supaya juga saya bisa memperlihatkan, membuktikan walaupun dalam waktu satu tahun ternyata bisa mendapatkan beberapa pujian Pak Ketua. Jadi juga mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama, sertifikat hak kekayaan intelektual HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu ada beberapa sertifikat HAKI. Jadi ada beberapa alat musik yang sebetulnya ini sudah mau hampir punah, ya. Jadi musik tabogo, musik lieder sebagai musik tradisional milik Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian ansambel musik bambu melulu, alat musik bambu arababu, alat musik sahe, alat musik bansi, alat musik oli, alat musik salude, tarian ampawaya, dan motif kain kofo sohi yang sebagai warisan budaya sudah menjadi milik Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian yang berikut, sertifikat HAKI Masamper sebagai musik vokal gerak tarian milik Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian sertifikat HAKI kain kofo sebagai kain tradisional sudah menjadi juga HAKI hak kekayaan intelektual untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang berikut, penghargaan rekor muri dunia Indonesia atas pagelaran Masamper oleh peserta terbanyak yang sudah terlaksana pada tanggal 18 Agustus tahun 2022, sekaligus ditetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Masamper untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian dengan sinergitas yang terbangun antara pemerintah daerah dan FKUB dalam melaksanakan
berbagai program merawat kerukunan agama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi penghargaan Harmony Award untuk tahun 2022. Menerima penghargaan pemenang pertama tingkat nasional fasilitas kesehatan berkomitmen terbaik dalam program jaminan kesehatan nasional kategori rumah sakit tipe D Pratama dalam BPJS Award tahun 2022 bagi Rumah Sakit Umum Liung Paduli. Kemudian peningkatan SDM kesehatan yang ditujukan antara lain dengan diterimanya penghargaan tenaga kesehatan teladan terbaik tingkat nasional tahun 2022 dengan kategori dokter gigi puskesmas pengabdian di wilayah daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Nama dokter giginya Ira Alim Mas dengan penghargaan tenaga kesehatan tingkat provinsi kategori apoteker teladan tahun 2022 atas nama apoteker Eva Nalita Sasian SSI APT. Penghargaan sekolah sehat tingkat provinsi sebagai pemenang pertama jenjang SD yakni SD Gemis Petra Mamanitu dan sebagai pemenang pertama jenjang SMP yakni SMP Negeri 1 Tahunan. Penghargaan dalam Anugerah Pendidikan Indonesia API Ikatan Guru Indonesia tahun 2022 atas perhatian, dedikasi, kontribusi dan peran aktif kepala daerah dalam meningkatkan kompetensi guru dan pendidikan. Kemudian penghargaan Perempuan Sulawesi Utara berprestasi tahun 2022 dari International Human Resources Development Program. Kemudian penghargaan Satya Lencana Dharma Aditya Karya Mahatma Yoda dari Karang Taruna Nasional kepada kepala daerah atas karya bakti dan pengabdian sosial. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penghargaan Unihat Corporate Award atas keberhasilan mewujudkan implementasi JKN KIS di wilayah dengan cakupan kepesertaan mencapai lebih dari 95% dari total penduduk. Piagam penghargaan peringkat 1 pengelolaan data calon debitur potensial pada aplikasi SIKP pemerintah daerah tahun 2022 pada bulan April 2023 melalui Dinas Koperasi dan UMKM daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penghargaan pembangunan daerah tahun 2023 dari Gubernur Sulawesi Utara sebagai terbaik ketiga perencanaan dan pencapaian tingkat kabupaten se-Sulawesi Utara. Meraih opini WTP wajar tanpa pengecualian dari DPK RI untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022. Penghargaan oleh Dirjen Farmakes Kemenkes Republik Indonesia bagi Rumah Sakit Umum Liung Paduli dalam kegiatan bisnis matching percepatan belanja alat kesehatan produksi dalam negeri dengan presentasi tertinggi untuk tahun 2022 pada tanggal 9 Mei tahun 2023. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi tentunya di dalam saya akan melakukan kegiatan tugas pekerjaan saya pada periode kedua lanjutan mulai dari tanggal 23 Mei tahun 2023 sampai pada 22 Mei tahun 2024. Tentunya saya tetap memohon kerjasama dukungan yang baik dari seluruh teman-teman kepala perangkat daerah, teman-teman tim doa dan juga seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, lebih khusus untuk saat ini untuk wilayah Kecamatan Tatuaran.